Waalaikumsalam, Halo, Pak. halo, halo semua. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bapak. Oke, akhirnya bisa berjumpa kembali di kelas English for Teaching. Ya, yang lagi pada sibuk ya, teman tuh PKL sampai kapan sih? Sorry, apa namanya? PKM ya? Praktik mengajar. Sampai kapan tuh? Seharusnya tanggal 21 November tuh udah selesai, Pak. Cuma kalau di Mhm. sekolah saya sendiri minta diperpanjang sampai bagi rapot yang itu 2 minggu lagi. Oh gitu, masih extend sampai 2 minggu lagi. Kalau Eka di mana sekolahnya? Aku di 59. Oh, SMA 59. Oke, masih. Berarti bagi rapot tuh sampai kapan? 2 minggu lagi. Iya, tanggal 18 bagi rapot. Lumayan juga tuh ya. Itu bakal bentrok sama UAS kita juga tuh sebenarnya tuh. Tapi teman-teman masih ada mata kuliah yang bakal UAS nggak sih? Semester 7 ini? Kalau Masih ya saya kayak atau udah? pribadi sih, Pak, Hah? EFT sih, Pak. Oke. Apa-apa? MT? EFT ini kelas Oh, ini. FT aja. Oh iya ya. Oke deh. Ya, makasih Eka update-nya. Yang lain gimana nih? Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Cantika, Imam. Oke. Boleh teman-teman dinyalain kameranya? Saya berasa ngomong sendirian ini. Ini teman-teman tentu udah pada pulang kan ya, kalau emang udah selesai dari PKM ya. Ini teman-teman sendiri juga nih yang nentuin jadwal kuliahnya. Jadi saya berharap mudah-mudahan karena jadwalnya teman-teman tentuin sendiri, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih optimal lagi ya di perkuliahan ini. Jadi silakan dinyalain kameranya teman-teman, biar saya bisa melihat keberadaan teman-teman semua juga di kelas ini. Karena emang challenge dari perkuliahan online itu ya kita nggak bisa tatap muka gitu ya. Jadi saya berharap kalau bisa nyalain kameranya kayaknya bakal better deh. Biar interaksinya jadi lebih berasa gitu. Oke, di sini katanya ya, Kak, mohon maaf wifi kosan lagi jelek. Buka kamera takut kelempar. Oke. Ya kalau emang lagi ada isu terkait dengan jaringan, boleh teman-teman kasih tahu aja biar nanti saya jadi bisa paham bahwa teman-teman emang lagi nggak bisa nyala kameranya ya. Terus di sini ada Imam pakai helm. Itu Imam mau kemana? Iya, Pak, saya lagi beli jahe. Lagi beli jahe. Iya, Pak. Gimana ceritanya? Tapi emang lagi baru mau jalan pulang atau emang udah di rumah lagi pengen jajan aja? Ya, ini bentar lagi pulang kok, Pak. Oke, tapi emang dari luar gitu atau emang dari rumah terus emang mau jajan gitu. Iya, Pak. Sempat-sempatnya dia jajan jahe, guys. Tapi itu keren juga tuh, Mam. Ada apa namanya mikrofon ya di depan helmnya. Buat apa kok ada sih mikrofon di depan helm Ya, gitu? Pak, kadang kalau jalan berdua suka kurang kedengeran. Kirain kamu jalannya naik pesawat gitu ya kan, naik helikopter gitu. Waduh. Enggak Enggak, ya? Pak. Oke. Terus di sini ada Cantika juga, ada Kirana juga. Fitri atau Kirana dipanggilnya tuh? Bebas, Pak. Bebas. Oke. Apa kabar Bebas? Sehat? Bukan, Pak. Suruh panggil Ya Bebas bisa ya. Fitri, bisa Kirana begitu. Oke, oke. Ya, ya. Ya, apa namanya? Hopefully teman-teman semua sehat-sehat semuanya. Oke, ini juga udah ada Rashelia. Udah nyala kameranya. Cantika, kenapa Bapak ini kamera laptop saya kurang bagus, jadi ireng gini, nggak apa-apa. Iya, iya, nggak apa-apa kok. Yang penting saya bisa melihat keberadaan teman-teman aja. Tapi audionya aman, Cantika. Coba Cantika unmute. Aman, Pak. Alhamdulillah, cuman kameranya aja. Jadi, saya tidak terlihat begini, Pak. Iya, iya, nggak apa-apa. Dari dahinya juga kelihatan tuh ada bercahaya. Tajam sejuknya tuh. Nggak ya? Oke, Pak. Oke, ada Rachelia juga. Dipanggil Rachel bukan sih? Kemarin tuh. Iya, Pak. Bener ya? Oke, suaranya pelan banget. Udah lagi, kalau Rachel udah selesai PKM-nya. Masih belum selesai, Pak. Oh, sampai ambil rapot juga kah kayak Eka? Iya, betul, Pak. Jadi semuanya kayaknya di sini emang masih pada PKM semua ya. Makanya kelas kita sore itu kayaknya masih kurang oke ya buat diadain perkuliahan nih. Oke, oke. Yang lain, oh ada Intan juga. Kalau Intan gimana? Intan lagi sibuk apa? Masih PKM juga kah? Atau udah selesai? Sama, Pak. Kalau saya lagi PKM kayak Eka, Pak, satu sekolah. Oh, di 59 juga berarti ya? Iya, benar, I Pak. see. Oke, oke. Capek banget kayaknya.
Nah, kalau sekolah tuh pulangnya jam berapa sih kalian PKM tuh? Kalau PKM biasanya jam 3 Pak. Tapi karena saya naik TJ biasanya nyampainya bisa jam 4 atau jam 5 gitu. I see. Emang itu kalian juga pulangnya bareng sama jadwal guru pulang ya, guru-guru yang lain pulang ya. Iya, jadi Meskipun, jadwalnya sama Pak. I see. Meskipun dalam sehari kalian belum tentu ngajar atau emang setiap hari pasti ngajar tuh? Tergantung Pak, tergantung jadwalnya. Ada yang ngajarnya tiap hari, ada juga yang misalkan 1 hari atau 2 hari gitu. Tergantung sekolahnya berarti ya, tergantung sekolahnya di mana ya. Oke, I see. Iya Pak. Oke, sip, sip. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja teman-teman semua. Jadi sebentar saya mungkin bakalan share screen dulu. Ya, teman-teman bisa lihat ya ini layarnya. Wah, ada yang baru berdatangan kayaknya. Mungkin belnya saya off aja deh. Join and leave sound. Oke, jadi hari ini saya sebenarnya pengen lebih ke ngebahas PR yang udah teman-teman kerjain aja. Jadi seperti yang teman-teman kemarin udah mungkin lihat juga ya di docs-nya, instruksi untuk perkuliahan kita saat ini adalah teman-teman diminta untuk membuat pembahasan dari soal yang ada di question bank. Ya, kemudian ada catatannya nih, teman-teman diminta untuk berlatih untuk menjelaskan soal tersebut dalam bahasa Inggris untuk praktek teaching in English minggu depan. Ya, jadi memang minggu lalu kita nggak ada perkuliahan karena harapannya teman-teman bisa pakai waktunya buat latihan ngajar bahasa Inggris. Ngajar dalam bahasa Inggris, ngajar fisika dalam bahasa Inggris. Jadi hari ini teman-teman, agenda kita adalah kita bakal coba untuk micro teaching. Mini, udah mikro, mini lah gitu ya. Oke, jadi biar teman-teman juga langsung ngerasain gitu ya kan gimana sih rasanya ngajar dalam bahasa Inggris gitu. Dan saya expect karena teman-teman sudah mengerjakan tugasnya, harapannya teman-teman bisa aja langsung pakai apa yang udah teman-teman kerjain untuk ngebahas soal yang teman-teman pilih kayak gitu. Oke, jelas ya teman-teman apa yang akan kita lakukan hari ini? Baik, kalau gitu sekarang langsung saja. Mungkin instead of saya tunjuk, saya pengen minta teman-teman untuk volunteer aja deh. Kira-kira ada yang mau praktek duluan nggak untuk teaching in English-nya? Sebenarnya sih formatnya mungkin sama aja kayak teman-teman yang biasa teman-teman apply di sekolah. Ya, tapi mungkin nanti teman-teman asumsikan aja ini di kelas lagi pembelajaran online. Terus ya udah teman-teman nanti mungkin ya seperti biasa aja pembuka ala kadarnya. Mungkin habis itu nanti teman-teman juga perlu untuk sampaikan soal apa yang dibahas dan seterusnya seperti yang udah teman-teman kerjain aja sih intinya kayak gitu. Oke, ada yang mau duluan? Ada yang mau duluan? Ini biasanya kalau ditanya kayak gini pada diem-diem nih. Apa kita undi aja nih teman-teman? Mau duluan? Ada yang mau duluan atau mau saya undi aja? Boleh teman-teman direspon nih dengan di unmute boleh buat jawab. Atau teman-teman bisa juga chat ya. Kira-kira teman-teman prefer untuk ada yang mau duluan mengajukan diri atau mau saya tunjuk aja? Halo. Ini pada kemana tuh? Saya nanya loh ini, saya lagi nanya loh. Diundi aja Pak kalau menurut saya. Oke, baik kalau gitu kita undi aja ya teman-teman ya. Mungkin saya akan coba untuk buat dalam Wheel of Names ya. Kita di sini ada siapa aja deh? Ada Fitri. Terus habis itu, gimana ada caranya? Oh ini Fitrinya doang yang muncul di sini. Oh ini description ya kayaknya. Kayaknya saya harus bikin dia customize ya. Screen after appearance. Di mana sih teman-teman? Kok saya agak lupa. Oh ini dia. Oke. Jadi di sini ada Fitri, Rachel, Imam, Santika, Kayla. Itu Cut, koma Talita tuh artinya ada 2 orang nggak sih biasanya? Cut sama Talita mana nih? Boleh confirm? Apakah dirimu ada di sini? Mana nih Iya orangnya? Bapak. Boleh dinyalain kameranya, Cut sama Talita?
Kalian satu kosan atau gimana? Iya, Pak, satu kosan. Oke, oke. Sip, sip. Baik, kalau gitu kita akan langsung ya. Ini ada nama yang namanya belum tertulis nggak nih di sini? Oke, kita ada 11 ya. Cut sama Talita dipisah, jadinya totalnya ada 12 ya. Entries-nya ada 12. Oke. Ya, kalau gitu kita bisa langsung aja untuk memutar roda keberuntungannya. Kita lihat siapa yang akan ke bagian giliran pertama untuk praktek mengajar bahasa Inggris. Oke, di sini ada Imam. Apakah Imam udah ada di sini? Imam udah sampai rumah, Imam? Tadi sih katanya lagi beli jahe nih. Mana Imam? Halo Imam? Halo, halo. Waduh, masih di motor tuh kayaknya tuh. Ada yang dibonceng lagi. Ya udah kalau gitu Imam mungkin nanti ya di giliran keduanya ya. Anyway tadi teman-teman ya kan teman-teman udah tahu nih kita kuliah jam 8 ya. Jadi saya harap kalau emang udah tahu kuliah jam 8 ya jangan kemana-mana ya harusnya. Fokus aja buat kuliahnya ya kan? Ya. Gitu. Maaf Bapak, Hah? kurang terdengar suaranya. Kurang terdengar ya iya Imam lagi di jalan mungkin agak susah dengerinnya ya. Oke lah ya, jadi apa namanya mudah-mudahan perkuliahan kita minggu depan untuk yang terakhir jangan sampai kayak gini lagi ya. Saya agak kurang serak sebenarnya, tapi ya apa boleh buat. Kita lanjut aja ya teman-teman ke nama berikutnya. Nanti mungkin Imam bisa di giliran setelahnya. Sekarang di sini ada Divana. Oke, mana nih Divana? Ada ya, harusnya Divana di sini. Halo Divana. Bapak, mohon maaf, Divana Ya, kakeknya baru saja meninggal, Pak. Jadi kayaknya lagi nggak kondusif. baru aja apa? Oh, ada yang ini berduka gitu ya. Iya. Oke, Iya. oke. Ya udah. Oke deh kalau gitu kita coba orang ketiganya deh ya. Kita coba untuk orang ketiganya di sini ada Imam lagi nih. Ini kayak emang harus ini. Jadi ini saya remove dulu dari Imam. Mudah-mudahan nanti Imam kalau udah nyampe bisa langsung untuk praktek teaching in English-nya ya. Kita lanjut ke orang berikutnya lagi. Oke. Nah, di sini kita punya Eka ya untuk coba melakukan praktek teaching in English untuk giliran pertama ya. Eka boleh tadi Eka jaringannya kayaknya lagi kurang oke ya. Bisa nggak tapi kira-kira kalau nyalain kameranya? Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Mungkin kalau emang issue di jaringannya. Tapi Eka udah kumpulin ya tugasnya ya. Udah, Pak. Jadi di sini Eka bikin yang mana nih tugasnya? Yang ini ya. Oke, Iya, yang nomor bentar. 1. Saya bakal coba untuk copy questionnya aja lah ya. Jadi nanti Eka bisa langsung jelasin aja berdasarkan apa yang Eka udah buatin ya. Oke, buat Eka dipersilakan untuk menjelaskan soal ini dalam bahasa Inggris dan juga Oke, ya. Oke, silakan Eka. Oke, Pak. Aduh, takut. Jadi, It's okay, Eka. Maybe you can just try to talk as much as you can. No worries if there's some one or two sentence that might not correct. It's okay. At least you try. Okay, Eka, can you try? yes, I can try, but Okay, go ahead, I Eka. want to say sorry if my English is so bad, No Mister. problem. It's okay, Eka. It's okay, Eka. That's why we take this course because we want to learn, right? So it's okay if you are not perfect. Okay, Eka, go ahead. So my question is a system that is subject to a restoring force oscillates about an equilibrium position. For the motion to be simple harmonic, the restoring force must be proportional to. And this option, for option A, the amplitude of the oscillation. Option B, the displacement from the equilibrium position. Option C,
the potential energy of the system, and option D, the period of the oscillation. Ya, Oke, sebentar Pak. it's okay, it's okay. Deg-degan. It's okay. Atau gini deh, kayaknya saya kebayang, coba Eka jelasin pakai bahasa Indonesia dulu untuk keseluruhan soal ini. Habis itu baru di Oke, ronde betul. 2-nya Eka jelasin pakai bahasa Inggris, gitu ya. Biar maksudnya nanti Oke, Eka betul. udah ngerti nih, apa namanya idenya dalam bahasa Indonesia tuh gimana cara deliver question ini ya. Oke, coba Eka pakai bahasa Indonesia dulu, nggak apa-apa. Oke, Pak. Jadi di sini itu untuk suatu benda dapat bergerak simple harmonic motion atau SHM itu ketika gaya pemulihnya itu kayak gimana? Nah, untuk menurut saya jawabannya itu yang B, Pak. Ketika tempat ya pokoknya yang B, the displacement from the equilibrium position. Nah, Apa di tuh sini itu displacement, saya padanan nggak bahasa detail. Indonesianya Eka? Sebentar, Pak. Di sini saya ngasih, sebentar, Pak. Benar ya? Mana sih? My angle. Oke, sebentar, Pak. Dikit lagi, Pak. It's okay, it's okay. Saya Nggak apa-apa ya Kak, santai aja. Kita bisa sampai jam 10 lah malam ini. Oke, kalau menurut saya jawabannya B, perpindahan dari posisi keseimbangan. Equilibrium position itu posisi keseimbangan. Nah, yang pertama itu di jawaban yang saya tulis, saya menjelaskan dulu apa sih itu arti gaya pemulih. Nah, menurut saya saya dan sumber yang saya baca, gaya pemulih adalah gaya yang selalu menarik benda kembali menuju posisi seimbang. Jadi gimana si benda itu ditarik oleh gaya supaya dia tetap berada pada posisinya. Kemudian contohnya itu kayak pegas. Pegas itu kalau kita tarik, dia bakalan balik lagi ke tempat semulanya. Nah, jadi syarat dari simple harmonic ini yang pertama, kalau semakin jauh dari posisinya, maka gaya pemulih yang menariknya itu akan semakin besar. Terus yang kedua, arah gayanya selalu berlawanan dengan arah perpindahan benda dari posisi seimbang. Yang mana artinya, gaya pemulih harus sebanding dengan seberapa jauh benda menyimpang dari titik seimbang. Jadi semakin besar bendanya itu ditarik atau berpindah, maka semakin besar juga gaya pemulihnya, Pak. Kemudian, kenapa saya nggak pilih jawaban lain? Yang pertama, jawabannya the amplitude oscillation atau amplitude ibaratnya amplitudo gitu. Jawabannya mengenai amplitudo. Nah, menurut saya itu jawabannya kurang tepat karena kalau amplitudo tuh cuma ngasih tahu gitu seberapa jauh bendanya bergerak paling jauh dari posisi awal ke posisi paling jauh. Kemudian sementara kalau gaya pemulih sendiri itu nggak melihat amplitudo, tapi melihat jarak dari benda itu saat ini kepada titik seimbangnya. Dari titik seimbang ketika benda itu ditarik ya, yang kita sebut posisi benda saat ini. Terus kenapa nggak jawaban C? Nah, jawaban C ini mengenai energi potensial. Nah, energi itu bukan besaran arah, sedangkan yang di sini itu yang dicari gerak simple harmonik, yang mana bergerak kan berarti harusnya berarah ya Pak, kayak gitu. Dan gerak harmonik sederhana juga bukan ditentukan oleh energi, tapi ditentukan oleh gaya yang berlaku di benda itu. Kemudian kenapa nggak menjawab yang D? Nah, yang D itu mengenai periode. Nah, periode itu kan merupakan waktu satu getaran. Sementara yang kita cari ini bagaimana gayanya bekerja, yaitu di gaya pemulih. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat yang B, mengenai equilibrium position, gaya pemulih. Sip. Oke. Ya, secara konsep yang udah Eka jelasin udah bagus tuh, udah bener tuh. Jadi reasoningnya juga udah cukup jelas. Tapi paling pastiin sih Eka, tadi kayaknya kamu emang cuma baca aja ya. Mungkin Eka bisa juga nggak coba untuk mensituasikan bahwa Eka ini lagi ngejelasin.
kan kita ngomongin teaching ya, bukan sekedar explaining, right? Jadi harapannya nanti Eka bisa coba untuk memposisikan diri Eka lagi ngejelasin sesuatu ke murid-murid Eka kayak Eka biasa lakuin di PKM gitu ya, di kelas ya kan. Ya, cuma bedanya hari ini kita akan coba untuk pakai bahasa Inggris gitu Eka ya. Oke, dari kontennya udah oke, dari strukturnya juga kelihatannya udah oke. Jadi sekarang coba untuk Eka jelasin pakai bahasa Inggris ya. Bisa dicoba ya Kak? Okay. Oke, For an go ahead Eka. object to for an object to move in hesa and Maybe you in can begin by hesa- explaining the equation dulu Eka. What is this explaining. question Jadi about? kayak ngejelasin murid gitu, Pak. Ya, betul. Iya, itu dia. Objektifnya Jadi itu. kayak penghuni Zoom ini sebagai murid saya kayak Ya, gitu, Pak. iya. Bisa kayak gitu. Atau at least saya nih jadi muridnya nih. I think cuma explain aja, Pak. Jadi makanya tadi cuma ngejelasin aja. I see. Yeah, you should try to teach in English ya. So you may assume that we are your students ya. So for What? today I wanted to explain a simple harmonic motion. Simple harmonic section. So what can you explain me what is simple harmonic motion? Okay, that's right. The restoring formats must be captured. Maaf, Pak. In simple harmonic motion, we have restoration cell. Now, restoration cell force is a force that always pull an object back. So, this term is equilibrium position. A simple example. I have a spring pull to the right wheel, pull back to the left. Simple harmonic motion must be one. The farther an object is from the equilibrium position. So the greater the restoring force pull it return. And second, the direction of the force is away opposite to the direction of the displace of the object from the equilibrium position. This the restoring force must be proportional to how far to the object deviation from the point for original balance. Anyway, Eka, if you need to draw something, I think you can also utilizes the annotation tool in the Zoom. Because I think it would be easier for you to explain the concepts that like you explained back then, like explaining about the displacement, explaining about the equilibrium force and the restoring force, the equilibrium position, and so on. Can you also do annotation on your Zoom screen, maybe to explain? Annotate means write on the Zoom. Anotasi. Jadi tadi barusan saya bilang, Eka bisa nggak coba untuk tambahin gambar-gambar? Karena maksudnya pas Eka jelasin konsep, itu tadi saya ngerasa, ya iya sih yang dijelasin Eka benar, tapi kayaknya nggak ada jedanya gitu. Jadi artinya mungkin Eka juga perlu untuk perhatikan bagaimana komunikasi ini bisa berlangsung. Karena kalau Eka jalan satu arah aja, itu nanti bakalan, kira-kira muridnya ngerti nggak tuh? Itu mungkin challenge di situ satu. Terus yang kedua, terkait dengan visualisasi sih. Jadi ini kan kita di Zoom nih. Dan Eka kan ada tuh anotasi kan ya di laptop teman-teman. Biasanya ada gambar pulpen di sebelah kiri bawah. Nah itu bisa dipakai untuk jelasin konsep yang lagi Eka coba untuk jelasin gitu. Oke, kebayang nggak Eka buat ngejelasin pakai gambar? Kalau untuk dua arah mungkin saya bisa, Pak. Tapi kalau untuk gambar-gambar kayaknya device saya nggak bisa deh, Pak. Oke, ya udah nggak apa-apa. Coba dipastiin ini teachingnya tuh two-way direction ya, Eka. Jadi maksudnya Eka mungkin sambil jelasin, Eka juga sambil coba untuk cek nih, kira-kira students yang lagi dengerin ngerti nggak apa yang Eka jelasin gitu. Oke?
Oke, Pak. Dicoba lagi ya. Oke. Mungkin karena ini sih Pak, karena English saya masih belum bagus, jadi saya pribadi tuh masih belum pede gitu Pak buat ngomong. Nah, I karena saya belum see. pede buat ngomong, saya nggak pede untuk menjelaskan. It's okay. Anyway, nggak apa-apa tahu teman-teman. Kan ini juga lagi kuliah ya. Kuliah kan teman-teman belajar. Lagi nggak disuruh untuk ngajar beneran kan. Jadi nggak apa-apa, teman-teman. Nggak usah takut salah. Jadi apa adanya aja ya sambil. Dan ini makanya tadi ada berbagai masukan kan. Jadi masukan itu dipakai buat dicatat aja Eka. Dicatat buat nanti buat Eka bisa jadiin point to improve-nya gitu ya. Oke? Oke, Sip. oke Oke Pak. deh, tapi saya rasa mungkin gini deh, buat Eka kayaknya cukup sih sampai sini dulu. Jadi paling nggak tadi Eka udah nyoba ya, at least untuk ngejelasin pakai bahasa Inggris. Meskipun tadi poinnya mungkin ada beberapa hal ya yang bisa jadi perbaikan. Yang pertama, pastiin ketika teman-teman ngajar dalam bahasa Inggris, caranya tuh sebenarnya sama aja kayak teman-teman ngajar dalam bahasa Indonesia, ya kan? Gimana sih kira-kira, atau mungkin kayak saya pengen ajak teman-teman diskusi dulu deh, kira-kira apa sih yang harus kita perhatiin banget ketika kita nyampein sesuatu ke murid-murid kita? Kira-kira apa nih teman-teman? Tekniknya atau mungkin ya apa yang harus kita perhatiin banget gitu supaya kita bisa pastiin bahwa murid-murid kita ngerti apa yang kita sampaikan. Menurut teman-teman gimana? Selama 3,5 tahun ini berkuliah di pendidikan fisika, kira-kira teman-teman bisa kasih insights nggak? Apa sih yang harus diperhatiin? Boleh Imam kayaknya gitu, silakan Imam. Ya Pak, izin kalau dari saya sih yang harus dipersiapkan adalah eh, penguasaan materi dari diri kita sendiri gitu Pak. Jadi sebelum Penguasaan menyampaikan materi. ke siswa, ya. Jadi sebelum menyampaikan ke siswa kita harus pahami dulu nih apa yang ingin disampaikan oleh siswa. Seperti itu Pak. Oke, pastikan kita memahami apa yang akan kita jelaskan. Oke, sip. Ya, ini tentu bagian pertama ya. Makanya teman-teman juga dengan mengerjakan PR kemarin, harapannya, ekspektasinya teman-teman udah paham sebetulnya dengan apa yang akan teman-teman deliver di praktek kita hari ini. Oke, asumsikan poin 1 ini udah beres. Apalagi kira-kira yang harus diperhatiin? Perangkat pembelajarannya Pak dibuat Perangkat lebih baik. pembelajarannya gimana tuh? Ya, kan perangkat pembelajaran banyak Pak, ada PPT atau bisa tuh biasanya fisika pakai media interaktif lain, game interaktif dan project segala macam gitu. Oke, kalau konteksnya misalnya ngejelasin soal kayak gini, kira-kira perangkat pembelajaran apa yang bisa kita pakai? Mungkin video interaktif ya Pak. Oh, oke. Misal video interaktif. Oke, Fitri, di tugasnya bikin nggak ada video interaktifnya nggak? Enggak, kan nggak dibilang suruh bikin perangkat Bapak. Oke. Sebenarnya kan tugasnya itu ini ya, teman-teman, apa namanya, diminta untuk ngejelasin soal. Kalau misalnya teman-teman ngerasa untuk ngebantu ngejelasin soal, teman-teman perlu tambahin perangkat pembelajaran, sebenarnya itu nggak dilimitasi sih. Silakan aja disiapin aja. Gitu ya. Yang penting teman-teman bisa, apa namanya, menjelaskan gitu ya, materi yang dibahas itu atau soal yang dibahas. Oke, apalagi kira-kira ya yang perlu diperhatikan? Langkah-langkah pembelajaran, Pak. Langkah-langkah pembelajaran apa tuh langkah-langkah pembelajaran? Kayak alur kegiatan mengajarnya kayak RPP gitu, Pak. Oh, kegiatan belajar RPP. RPP itu apa sih? Rencana pembelajaran tekanan atau apa? Apa sih kepanjangannya RPP? Apa ini RPP? Nggak tahu kepanjangannya apa? Rancangan perangkat pembelajaran. Rancangan Rancangan pembelajaran. pembelajaran. Satu lagi apa, Pe? Perangkat Pembelajaran. Pembelajaran. Oh, rancangan perangkat pembelajaran. Oke, terus apa lagi? Langkah-langkah pembelajaran, alurnya, terus gimana lagi? Kalau misalnya konteksnya untuk ngejelasin satu soal aja, kira-kira apa? Ini misalkan satu soal ini, mungkin teman bisa bayangin satu soal yang teman jelasin, itu tuh udah bagian dari alur pembelajaran utuh gitu ya kan, dari berapa jam pembelajaran gitu ya kan. Nah,
Mungkin teman-teman bisa lebih spesifik ke sini nggak? Karena kan sebenarnya praktek kita hari ini tuh lebih ngejelasin soal doang kan. Kira-kira ketika ngejelasin soal, apa lagi nih yang perlu diperhatiin? Udah, itu aja Mungkin pengelolaan tata bahasa kita gitu ya Pak. Bahasanya apa sih? pengelolaan tata bahasa. Kayak Oke. tata bahasa. Ya, agar kayak apa yang kita sampaikan itu siswa paham gitu loh Pak. Apa yang disampaikan mudah dipahami siswa gitu ya. Ya ini penting sekali. Saya sepakat nih. Maksudnya karena konsep yang kita akan ajarkan ke siswa itu kan mungkin bukan konsep yang mudah gitu ya kan. Sehingga somehow kita mungkin perlu untuk membuat penyederhanaan di sana sini gitu ya kan. Tapi kita juga harus memastikan bahwa penyederhanaan yang kita buat itu tidak mengurangi konteks ilmiah dari apa yang kita jelaskan gitu. Sehingga itu mungkin masuk ke dalam persiapan juga ya. Maksudnya untuk mempersiapkan apa yang akan teman-teman ajarin, teman-teman juga harusnya bisa udah mempersiapkan juga gimana cara ngejelasinnya supaya bisa lebih mudah diterima sama mahasiswa, termasuk mempersiapkan kata-kata yang akan digunakan supaya mahasiswanya lebih ngerti dengan apa yang teman-teman jelasin. Oke, good. Satu poin lagi deh, mungkin yang terakhir, silakan. Kira-kira apa lagi ya yang perlu diperhatiin ketika ngejelasin sesuatu, terutama mungkin tadi ya again soal, karena ini akan kita coba untuk eksekusi di perkuliahan kita malam hari ini. Kondisi siswanya, Pak. Apa tuh? Kondisi siswanya kalau misalnya Kondisi siswanya. ya kalau Apa misalnya tuh maksudnya? kadang kan siswa merasa bosan ya Pak kalau misalnya di pertengahan pembelajaran itu kan bisa ada sesi pendinginan dulu biar nggak terlalu bosan gitu Pak belajar. Kondisi pendinginan ya, pendinginan supaya nggak terlalu bosan. Pendinginan apa pemanasan supaya nggak bosan tuh? Supaya nggak bosan. Oke, sip. Ya, terima kasih banyak ya, Rachel. Nah, tapi ini saya sepakat banget sih tentang memperhatikan kondisi siswa. Tapi menurut saya yang perlu diperhatikan lebih lanjut lagi adalah teman-teman harus pastikan setiap kalimat itu mereka ngerti gitu. Jadi maksudnya jangan sampai teman-teman misalkan ini 10 kalimat yang mau di-deliver, terus teman-teman bredel gitu semua dengan 10 kalimat tanpa bikin checkpoint istilahnya. Jadi saya rasa mungkin bakal bagus kalau misalnya setiap 1 atau 2 kalimat yang teman-teman jelasin, teman-teman coba untuk ini memperhatikan kondisi sesuatu di dalam konteks mereka ngerti atau enggak sampai situ gitu ya. Jadi kayak misalnya tadi nih ngomongin soal teman-teman tadi misalnya kayak ini apa namanya di sini misalnya konteksnya contohnya kayak tadi Eka jelasin kan ya, a system that is subject to a restoring force oscillates about an equilibrium position. For the motion to be simple harmonic, the restoring force must proportional to, kan itu kan bacain question tuh. Nah, jadi I think maybe you can also try to explain the question furthermore. Like for example, here we have terms that might be not familiar for the students. Like we have restoring force here. Actually, the restoring force is a specific term in physics. In bahasa, we have it as gaya pemulih, ya kan? Ya. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa aja nih tanya-tanya dulu atau mungkin jelasin dulu. Kayak misalnya tadi, gaya pemulih adalah gaya yang membuat suatu benda itu selalu berarah ke pusat atau namanya apa sih? Titik setimbang gitu ya kan. Sehingga adanya gaya pemulih itu akan menyebabkan suatu benda bergerak bolak-balik, bergerak osilasi gitu. Nah, setelah teman-teman jelasin konsep itu, bisa aja nanti teman-teman tanya dulu gitu ya kan. Gimana udah oke dengan konsep gaya pemulih? Bisa kita moving on kayak gitu ya kan. Dan nanti once mereka udah oke, baru nanti teman-teman lanjutin lagi ya kan. Kayak misalnya jelasin tentang nah, now this question ask for the restoring force. It has to be proportional to another thing in our in the oscillation parameters ya. We have amplitude, we have displacement, we have potential energy, and we also have time period. And from all of those, which one that has to be proportional to the restoring force, ya kan? Jadi kayak artinya teman-teman pastiin mereka ngerti apa yang
ditanyain juga tuh ya kan. Jadi kan pertanyaan dari soal ini intinya adalah ngomongin soal gaya pemulih tadi ya kan. Itu tuh dia harus sebanding dengan apa sih dalam simple harmonic motion. Dalam bahasa Indonesia itu kita sebutnya GHS ya, gerak harmonik sederhana ya kan. Jadi gaya pemulih itu harus sebanding dengan apa supaya suatu benda bisa bergerak secara harmonik sederhana ya kan. Nah, nanti teman-teman habis itu boleh nih apa namanya ngomongin soal amplitude gitu ya kan. Nah, misalnya bisa juga nanti teman-teman mulai dengan tanya lagi, do you remember what is amplitude guys? Nah, nanti bisa aja muridnya masih ingat gitu ya kan, sehingga pada akhirnya teman-teman nggak perlu ngejelasin semua konsepnya gitu ya kan. Kebayang nggak teman-teman? Ya, jadi kayak misalnya tadi saya ngebayangin Eka gitu ya kan. For option A, we have amplitude of the oscillation. Do you remember amplitude? Anyone? Anyone? Gitu ya kan. Jadi mungkin nanti muridnya Eka ada yang jawab kayak amplitude is the maximum displacement is. Ya, that's true gitu-gitu aja, ya kan. Jadi maksudnya nanti teman-teman bisa menjaga supaya learning prosesnya itu berjalan secara dua arah gitu. Sehingga jangan sampai kita doangnya ngebredelin mereka dengan informasi, tapi mereka sendiri nggak bisa ngeproses sebenarnya gitu. Bisa dipahami nih sampai sini, teman-teman? Oke ya, mudah-mudahan ya. Ada pertanyaan nggak, teman-teman, sampai sini? Tentang teknik mengajar ya, ini masuknya. Ya, nanti sisanya tinggal kita coba untuk bungkus dalam bahasa Inggris ya. Oke? Jelas sampai sini ya? Oke deh. Ya, kalau gitu mungkin tadi cukup ya untuk Eka. Terima kasih. Kita lanjut ke dari tadi ini orangnya udah bahkan namanya muncul 2 kali nih. Ada Imam nih. Kayaknya sekarang Imam udah nyampe rumah ya. Imam, udah aman di rumah? Sudah Bapak. Udah beli jahenya, udah? Mana Sudah, jahenya Pak. coba, pengen lihat nih. Hasil perjuangan Imam. Naik motor beli jahe malam-malam. Oke lah, anyway. Kita coba lihat ya. Imam udah kerjain PR-nya? Sudah Bapak. Oke, di sini Imam pilih soal nomor 20 ya. Soal nomor Ya, Pak. 20 ini ada soal kayak gini. Mungkin ini saya taruh sebentar. Oke. Mungkin kayak tadi aja ya Imam ya. Imam coba untuk jelasin soal ini dalam bahasa Indonesia dulu. Dan kemudian saya minta untuk Imam coba untuk perhatiin. Kayak tadi ya, anggap ini adalah kelas gitu ya. Sehingga semua yang ada di sini itu adalah murid-muridnya Imam gitu. Bisa? Ya, Bisa, anggap Bapak. kami semua adalah makmumnya Imam gitu ya. Oh, bukan. Murid ya, bukan makmumnya. Oke, silakan Imam. Dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Atau kalau mau langsung bahasa Inggris juga boleh aja. Senyamannya Imam dulu aja. Baik. Jadi kita diberi soal. Wait, ini Imam kenapa suaranya putus-putus kayak robotik gitu ya? Teman-teman yang lain bisa dengar suara Imam dengan jelas nggak ya? Bisa confirm nggak yang lain? Atau Imam coba sambil ngomong lagi deh? Putus-putus, Pak. Putus-putus ya? Coba dites lagi Imam. Ini lagi pakai HP ya? Ini Imam lagi di mana? Saya lagi nggak di rumah Imam. Di Kenapa suaranya putus-putus ya? Atau mungkin pindah ke laptop mungkin bisa Imam? Biar audionya mungkin lebih bagus. Wah, itu malah kayaknya lag gitu. Tiba-tiba nge-freeze dianya. Coba Imam ngomong lagi deh. Ya. Gimana Imam? Boleh dicoba? Langsung aja Imam, dicoba lagi. Ini Imam bisa join pakai laptop aja nggak sih? Itu kayaknya di depannya laptop bukan sih? Saya lihat dari pantulan kacamatanya. Kayak Imam lagi ada di depan laptop deh sebenarnya. Bisa nggak online-nya dari laptop aja mungkin? Biar lebih lancar mungkin audionya.
Kalau mungkin agak terkendala dengan jaringan, bisa di off cam aja dulu kayak Eka tadi, biar suaranya paling nggak masuk gitu. Oke, Pak. Kalau sekarang gimana, Pak? Nah, ini kayaknya better tuh kalau di off cam Oke. ya. Oke, silakan Imam. Oke, baik. Di sini kita diberi soal ya tentang percobaan difraksi celah tunggal Again yang ya, ingat ya, ini menggunakan murid-murid ya Imam ya, jadi lebih interaktif aja nggak apa-apa. ya difraksi celah tunggal yang menggunakan cahaya dengan warna yang berbeda. Oke, seperti yang kita tahu, kalau cahaya di difraksi celah tunggal ada 3 warna. Ada warna apa aja? Ada warna merah, hijau, dan biru. Nah, di sini kita disuruh untuk mengukur ya urutan warna mana yang menghasilkan lebar puncak pusat atau central peak ya, dari yang paling kecil itu yang paling sempit sampai yang paling besar atau lebar ya. Nah, mungkin konsep inti yang perlu dipahami ya supaya bisa lebih jelas lagi. Dalam difraksi celah tunggal ini dia terbagi menjadi 2 konsep ya. Konsep yang pertama ini dia itu semakin panjang gelombangnya, dia akan semakin besar juga difraksinya. Nah, apabila semakin besar difraksinya, maka puncak pusat atau central peak-nya akan semakin lebar. Nah, sedangkan atau kebalikannya aja ya, kebalikannya itu kalau semakin pendek gelombangnya, maka semakin kecil juga difraksinya. Akibatnya puncak pusat atau central peak-nya itu jadi semakin kecil atau sempit ya. Gitu. Jadi lebar puncak pusat atau central peak-nya itu ditentukan oleh panjang gelombang cahaya. Ya, di sini kita ada 3 warna ya tadi ya untuk panjang gelombang cahaya, ada biru, hijau, dan merah. Untuk yang biru itu dia mempunyai panjang gelombang cahayanya itu 450 sampai 495 nanometer. Nah, itu dia panjang gelombang yang paling pendek ya. Terus ada juga yang warna hijau. Warna hijau itu dia mempunyai panjang dari 495 sampai 570 nanometer. Nah, yang terakhir atau panjang gelombang cahayanya itu paling panjang itu berada di warna merah. Nah, warna merah ini dia punya panjang gelombang itu sekitar kurang lebih 620 sampai 750 nanometer. Nah, itu warna merah itu dia yang paling panjang ya untuk gelombang cahayanya. Nah, karena di soal itu kita disuruh mengurutkan ya, warna mana yang menghasilkan lebar puncak pusat dari yang paling kecil atau paling sempit ke yang paling besar atau lebar. Nah, itu kita tinggal urutin aja ya, seperti yang tadi. Berarti dimulai dari yang paling kecil itu ada warna biru, dilanjutkan dengan hijau, dan juga merah. Maka jawaban yang tepat di soal ini adalah yang C. Seperti itu. Ya, sudah Bapak. Oke, ya makasih Imam. Udah gitu aja, Ya Pak, sudah Pak. nggak ada tes the water dulu gitu, ngerti nggak nih anak-anak gitu. Oh iya. Ada yang mau nanya nggak? Kayak gitu-gitu harusnya Imam. Oh iya Pak. Coba-coba bilang gitu. Oke. Karena tadi jawabannya adalah yang C, biru, hijau, dan merah. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin Saya Pak, dari ya, boleh Bapak. Pak mau tanya itu difraksi celah tunggal kayak gimana sih Pak? Terus puncak pusat itu tadi ya Pak? Puncak pusat Iya. itu yang kayak gimana sih Pak? Saya nggak kebayang. Boleh tolong dijelasin nggak Pak? Kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kalau secara bahasa mudah ya.
Difraksi celah tunggal itu kita bayangin aja ada celah sempit, itu misalnya lubang kecil ya yang memanjang. Nah, terus cahaya kita diarahin melewati celah itu. Nah, karena celahnya sempit, cahayanya itu otomatis nggak lewat lurus aja kan, pasti dia akan menyebar ke samping. Nah, penyebaran cahaya itu kalau melewati celah itu yang disebut dengan difraksi celah tunggal. Seperti itu. Ya, Terus seperti gambarnya. kayak gambar gini gitu, Pak. Ya, seperti itu. Terus kenapa bisa ada difraksi, Pak? Difraksi itu apa sih, Pak? Difraksi. Ya, jadi kalau aduh apa ya? Ya, jadi kalau difraksi itu bisa diartikan peristiwa ketika gelombang itu membelok atau menyebar saat melewati celah sempit atau mengelilingi penghalang. Jadi itu jatuhnya bukan seperti laser ya. Kalau laser kan kalau kita arahin walaupun ke celah sempit itu dia masih lurus ya, nggak menyebar. Nah, tapi kalau cahaya itu seperti kita kasih center ya. Kalau kasih center, lewatin celah tipis, nah itu dia otomatis akan menyebar ke samping, ke atas, ke bawah. Seperti itu. Nah, terus tadi ya, apa itu puncak pusat ya, atau central peak ya? Ya, kalau central peak atau puncak pusat ya, itu dia karena dia puncak ya, pasti otomatis bagian terang yang paling besar, paling lebar, dan juga paling terang. Nah, bagian ini tuh muncul tepat di tengah pola difraksi atau yang sejajar ya dengan lubang yang dilewati oleh cahaya itu. Seperti itu. Terus? Apakah sudah dipahami? Oke, masih banyak sih sebenarnya yang mau ditanya, tapi ya udah. Oke, ya udah sekarang coba bagian bahasa Inggrisnya. Oke, silakan, Imam. Coba, tapi tadi flow-nya udah oke sih sebenarnya. Cuma tadi ada bagian-bagian yang kayaknya perlu untuk detail aja gitu ya, berdasarkan apa yang udah teman-teman pahamin di perkuliahan FISGAS atau gelombangnya gitu ya. Oke, lanjut Imam, coba untuk jelasin dalam bahasa Inggris. Go ahead. Oke, baik Bapak. Okay, so in question number 20, have a question. A single slit diffraction experiment is performed using light of different colors. The width of the central peak in the diffraction pattern is measured for each color. What is the order of the colors that corresponds to increasing width of the central peak? Okay, for easy explain, in single slit diffraction, the width of the central bright fringe depends on the wavelength of the light. We have two rules. Rule number one is a longer wavelength is more diffraction. As a result, a wider central peak. And rule number two, a shorter wavelength is have less diffraction. As a result, a narrower central peak. This means that the longer the wavelength is, the more the light spreads out. So the central peak becomes wider. On the other hand, shorter wavelengths spread out less and produce a narrower central peak. Okay. Next, visible light has three main colors
with different wavelength range. Color 1 is color blue. He has a wavelength range about 450 until 495 nanometer. And color 2 is green. He have a wavelength range about 495 until 577 nanometer. And and color number 3, we have color red. Red have wavelength range is about 6,320 until 750 nanometer. The question asks us to arrange the colors from the small central peak to the large or widest. Science blue has the shortest wavelength. It makes the narrowest peak, followed by green and red, the long wavelength, makes the widest peak. So the correct answer is blue, green, red, which match Oke, option is C. oke. Sip. Ya, terima kasih Imam udah coba untuk jelasin pakai bahasa Inggris. Anyway, I think the most problem here is about the way you guys explaining the concepts. And I think maybe it is because of lack of the visual aid that you can provide actually to the students. I mean, like for this question, it is about single slit diffraction, right? And I think some of the students might have problem understanding about the concept of a single slit diffraction unless they have a real experiment to do it. I mean, you can try to show them the illustration or a simulation by FET. Have you ever seen this one, guys? Have you ever seen this one? Pernah lihat nggak? Pernah pakai ini, kerjain ini? Pernah kerjain simulasi di FET ini? Ada yang udah pernah? Atau baru lihat ada simulasi FET kayak gini? Belum pernah Belum nyoba. tahu, belum pernah nyoba, belum tahu ya berarti. Tapi belum pernah dengar sama sekali. Untuk simulasi PT, Pak. Iya, simulasi FET-nya. Kan FET itu sebenarnya punya banyak simulasi ya. Iya, Kalau iya. simulasi FET yang lain udah pernah coba? Udah pernah pakai. Pernah pakai ya? Oke. Nice. Jadi sebenarnya cara untuk teman-teman ngejelasin konsep itu bisa aja tuh langsung nunjukin pakai simulasi. Dan sebenarnya simulasi fisika udah banyak banget, salah satunya untuk konteks yang tadi Imam jelasin tuh, ngomongin soal single slit diffraction. Itu jadi kalau teman-teman lihat single slit diffraction itu ada juga tuh di sini. Jadi mungkin saya sih ngebayangin cara terbaik untuk jelasin single slit diffraction adalah jelasin eksperimen dulu, bahwa tadi sebenarnya Imam udah sempat jelasin sih bahwa kalau ada cahaya yang dilewatin ke celah tunggal, ya kan single slit itu kan dalam bahasa Indonesia tuh celah tunggal ya. Maka nanti dia akan bisa terdifraksi sehingga akan timbul pola gelap terang. Nah, istilah pola gelap terang tadi saya ngelihat belum muncul tuh di penjelasannya Imam sebetulnya. Imam langsung ngomongin soal central peak, tapi belum ngejelasin bahwa sebetulnya ada minimum brightness juga ya, atau istilahnya itu ada minimum intensity atau destructive pattern, right? Karena kan kalau teman-teman nyalain ini misalnya lampu kayak gini, sebenarnya fenomenanya tuh kayak gini nih, ya. Ini teman-teman udah pernah lihat ini ya di fisika dasar ya, atau di fisika dasar 2 ya, atau mungkin di materi gelombang kali ya. Teman-teman ingat pernah belajar ini di gelombang tentang difraksi celah tunggal? Harusnya pernah ya, harusnya. Karena ini sebenarnya, again, ini masih materi SMA juga sebetulnya ya. Dan jadi sebetulnya yang disebut sebagai central peak yang tadi Imam jelasin itu adalah si
the width of the central peak ini nih, bulatan yang paling tengah ini nih, ya kan? Gitu. Jadi kayaknya kalau Imam bisa kasih gambar, ini bakal ngebantu banget untuk ngejelasin bahwa di soal yang tadi yang ditanyain itu adalah ininya nih, si lebar si terang pusatnya ini, kayak gitu. Oke, itu mungkin satu. Nah, terus kemudian yang kedua, tadi juga Imam ngejelasin tentang konsep antara hubungan antara central width and the wavelength, ya kan? Nah, ini masuk ke materi perkuliahan kita juga sih sebetulnya. Kemarin kan kita sempat bahas tentang terminologi ya, atau kata-kata atau istilahnya istilah yang bisa kita gunakan untuk ngehubungin sesuatu, ya kan? Jadi kayaknya tuh ada tuh istilah yang bisa kita pakai untuk ngomongin soal proportionality. Ya, jadi kan sebenarnya intinya Imam tadi bilang bahwa semakin besar panjang gelombangnya, semakin lebar juga si central width-nya, ya nggak sih? Central peak-nya. Nah, itu Imam bisa pakai istilah proportional sebenarnya, ya. Jadi, I think maybe you can explain it like this. So, in a single slit diffraction, we have a central peak that depends on the wavelength of the light. The width of the central peak is proportional to the wavelength of the light. So, the one which has the wider width, it corresponds to the one with a longer wavelength. So, ya, jadi ngomongin soal proportionality baru ngomongin soal ya tadi longer shorternya gitu. Yang sebenarnya tadi Imam udah sempat jelasin sih, tapi yang missing tuh kata proportionalnya. Proportional itu bisa banget tuh kita pakai. Bahasa Indonesia itu artinya sebanding dengan, ya. Jadi lebar dari terang pusat sebanding terhadap panjang gelombang. Gitu. Kata sebanding itu bisa ngebantu untuk ngejelasin gitu, ya kan, buat mereka bisa ngerti bahwa ada hubungan yang saling sebanding tuh. Nah, nanti once they understand that there is a proportionality between the the width of the central peak with the wavelength, then they can try to associate and they can try to find which one will result in the wider central width gitu. And obviously you can also, nah terus yang kedua tadi tuh ngomongin soal the wavelength. Tadi kan kayak Imam lebih ke jelasin wavelength pakai angka yang sebenarnya agak spesifik tuh, ya kan? Nah, tapi sebetulnya teman-teman juga bisa recall lagi karena ini sebenarnya mestinya mereka udah pada tahu nih, mestinya mereka udah belajar tentang gelombang elektromagnetik juga, yang mana dalam gelombang elektromagnetik atau dalam konteks cahaya itu tuh warna itu sebetulnya terbedakan berdasarkan panjang gelombangnya gitu. Nah, yang bagian itu tadi mungkin Imam bisa aja tuh coba untuk tes ke muridnya dulu gitu, ya kan. Kayak, do you guys remember how does wavelength corresponds to color? Gitu misalnya. Which one has a longer wavelength and which one has the shorter wavelength? Nah, itu bisa ditanyain tuh, ya kan. Or maybe you can also explain the way the color varies by reddish to the bluish, right? Kan ini semua warna pelangi ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, biru. Jadi semua urutannya tuh mereka udah tahu. Jadi sebetulnya nanti Imam tinggal kasih tahu aja bahwa the reddish the color is, semakin merah warna dari cahaya, the longer the wavelength, gitu. Meanwhile, the bluish the color is, semakin biru cahayanya, itu wavelength-nya is shorter, gitu, right? Jadi, even without knowing about the exact number of the wavelength, they can associate that the red color has a longer wavelength, while the blue color has a shorter wavelength. Okay? So then, back to the question, if we want to find the colors that corresponds to increasing width, it means they will know that this question asks us to make an order of the color based on their wavelength from the shorter to the longer, because we want to have it in the increasing width. Gitu. Kebayang nggak, teman-teman? Ya, jadi mungkin itu beberapa kata kunci yang nanti bisa diimprove sama Imam. Gitu. Oke, clear Imam? Sampai sini? Sudah Bapak, dapat dipahami. Oke. Yang lain gimana? Udah oke? Oke deh. Sip. Ya, ini berhubung udah jam 21.10 ya.
kayaknya udah agak malam. Mungkin saya akan kasih satu lagi, tapi mungkin saya akan kasih ke volunteer aja. Mana tahu ada yang pengen coba untuk kerja apa namanya untuk praktek ya. Karena again ini di sini teman nggak bakal dinilai kok, karena ini emang cuma praktek buat latihan aja. Jadi silakan buat teman-teman yang pengen coba untuk ngajar, untuk teaching in English, silakan. Inilah saatnya. Ada yang mau coba? Nggak ada lagi? Kalau nggak ada, udah kita udahan. Ada nggak nih yang mau coba? Biar nanti kita bisa diskusi, teman-teman bisa jadi tahu pain point-nya di mana. Karena saya expect nanti di akhir semester, teman-teman kayaknya perlu untuk melakukan praktek ini dan di akhir nanti baru nanti teman-teman bakal dinilai gitu. Jadi buat sekarang masih nggak ada penilaian buat hari ini. Jadi silakan buat teman-teman yang mungkin ngasih ngerasa takut, nggak apa-apa banget. Justru sekarang lah saatnya kita bisa untuk cobain gitu ya. Dan kemudian nanti akan ada feedback juga dari saya atau mungkin dari teman-teman yang lainnya. Ada nggak yang mau coba? Gimana? Nggak ada yang mau coba? Ya nggak apa-apa juga sih kalau nggak ada yang mau coba, berarti kita udahan aja. Nggak ada nih, nggak ada yang mau coba lagi nih. Nggak ada ya? Iya, Mama udah tadi nggak usah geleng-geleng kan udah nyoba, nggak usah lagi ya. Yang lain mungkin silakan. Rachel, Aulia, udah oke? Udah oke ya? Oke deh, ya udah kalau misalnya emang udah oke, ya udah. Saya rasa mungkin cukup aja kalau gitu ya. Jadi saya harap nanti teman-teman bisa berlatih lagi, lebih banyak lagi. At least dari dua teman kita tadi yang udah present duluan, ya teman-teman bisa ambil tuh ya beberapa poin-poin sebagai catatan sehingga nanti di akhir semester nanti mungkin ujiannya, ya ini kita akan jadikan ini sebagai ujian, nanti teman-teman akan praktek gitu ya untuk mencoba mendeliver materi yang teman-teman pilih dengan bahasa Inggris. Oke ya, ada yang mau tanya nggak sebelum kita akhiri? Maaf Pak, izin bertanya. Tadi kan Ya, berarti UASnya kita praktek tuh dari yang betul, soal betul. tadi berarti. Berarti nggak usah ngerjakan lagi ya? Maksudnya nggak usah ngerjakan lagi? Maksudnya nggak, Bapak nggak memberikan kami soal lagi kan untuk dikerjakan tetap Oh iya, yang kayaknya teman-teman fokus sama soal yang kemarin udah teman-teman ini aja deh, handle aja deh. Oh, berarti nanti kita prakteknya seperti ini, seperti yang tadi dua teman kita Betul, lakukan. betul. Paling nanti disempurnain aja dengan, tadi kan ada tuh catatan-catatannya, kayak misalnya coba siapin alat pembelajaran atau mungkin visualisasi gitu ya kan. Itu mungkin bisa coba untuk dilengkapin biar apa namanya yang diajarin ngerti gitu dengan konsep yang lagi dijelasin gitu sih. Oke? Baik Pak, Ya. terima kasih. Berarti waktu ujian ya Pak, jadwalnya Nah, itu atau yang saya minggu nggak depan? tahu ya. Kayaknya sih bakalan sparse apa bakalan scattered sih, karena kan nanti mungkin kalian bakalan satu-satu ya. Jadi mungkin nanti saya akan coba cari waktunya. Sama saya juga cari muridnya juga. Saya sih expect buat ngambil murid dari sekolah internasional gitu sih. Jadi nanti teman-teman bisa langsung jelasin ke muridnya langsung, nggak ke saya gitu. Ya kalau ini kan latihan doang ya. Nanti teman-teman diuji beneran gitu ya. Mudah-mudahan ada yang muridnya. Soalnya mereka juga udah mulai pada libur. Tapi ya, lihat nanti. Yang jelas teman-teman, intinya coba siapin sebaik mungkin lah. Oke? Dan sesi perkuliahan ini kita pakai buat diskusi aja. Jadi, hopefully di perkuliahan kita minggu depan, sebenarnya itu minggu terakhir ya. Ya, tapi mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa lebih optimal lagi kehadirannya dan kita bisa diskusi lebih banyak lagi supaya teman-teman bisa lebih siap buat ujian akhirnya nanti gitu. Dan kemudian untuk ujian akhir tadi ya, formatnya itu adalah lebih ke ngebahas soal aja. Itu simpel banget kan ya, sebenarnya ngebahas soal. Dan soalnya pun juga udah saya pilihin kan ya. Nah, dari soal yang ada di question bank itu, mungkin kalau teman-teman ternyata ngerasa kurang nyaman dengan soal ini, kalau mau ganti juga nggak apa-apa sih. Silakan aja. Gitu. Yang penting teman-teman pastiin soal yang teman-teman pilih itu bisa teman-teman deliver dengan baik dalam bahasa Inggris. Gitu. Oke? Aman ya? Siap ya. Ini tadi hitungannya Eka sama Imam baru latihan ini. Jadi nanti bukan berarti udah kelar ya. Tadi itu baru latihan doang ya. Nanti tetap ada kebagian semuanya untuk praktiknya. Oke deh, kalau gitu mungkin saya rasa cukup. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Makasih Fitri tadi ya pertanyaannya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Cukup Bapak. Cukup ya. Oke Cukup. deh, kalau gitu makasih banyak semuanya.
Mudah-mudahan teman-teman bisa mempersiapkan dengan baik. Dan kedua, oh iya saya juga ngebayangin selagi teman-teman nyiapin materi atau apa segala macam, saya rasa kan emang pertemuan kita seminggu sekali itu dikit banget ya. Sedangkan kita tuh sebenarnya kan ada tuh di grup ya. Jadi kalau misalnya di sepanjang teman-teman nyiapin materi ada yang mau teman-teman tanyain, silakan aja tanyain aja di grup, nggak apa-apa. Misalnya kayak apa yang harus ditambahin, dikurangin. Atau misalnya teman-teman mau ngetes materi, ini udah bikin kayak gini, tulisannya mau minta feedback, itu juga nggak apa-apa, silakan aja. Dan di grup aja sih saya saranin biar kita juga sekalian belajar bareng-bareng gitu. Biar kita bisa lebih cepat aja sih progresnya. Karena pertemuan kita kan kayaknya kurang efektif ya beberapa minggu kemarin. Sedangkan ini udah mau ujian akhir aja nih ya kan. Jadi ya harapannya dengan waktu yang kita punya yang tersisa, ini kita bisa optimalkan aja. Itu supaya kelar dari perkuliahan ini teman-teman harapannya gitu ya, punya pengalaman untuk ngajarin dalam bahasa Inggris gitu. Perkara bisa atau enggak ya, ntar dulu ya. Yang penting teman-teman usaha dulu. Ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Baik, makasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita minggu depan. Dah semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.